Wah, senang banget nih ketemu sama pemirsa lagi. Go Healthy secara rutin mengunjungi Anda setiap hari, bahkan di jam-jam yang Anda perlukan supaya dapat pencerahan, dapat kekuatan. Kita selalu belajar dari kisah para narasumber kami yang punya masalah kesehatan tapi mereka mau berjuang untuk mengatasi setiap permasalahan, bahkan bisa menemukan solusinya. Dan hari ini kami menghadirkan sepasang suami istri yang punya cerita unik tentang perjalanan hidup mereka, apalagi di usia lansia seperti sekarang. Dan sebentar lagi kami akan tayangkan profilnya. Sebelum nanti saya juga akan kenalkan siapa saja narasumber praktisi kesehatan kita kali ini. Pemirsa, inilah narasumber kami dalam bentuk profil. Siti Halimah, meski sudah berusia hampir 70 tahun, ia masih sangat aktif dan produktif. Tentu ini perlu didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Namun, pada 2016 lalu, ia mulai mengalami sejumlah masalah kesehatan. Dalam semalam, ia hanya bisa tidur 1 jam. Hal ini membuat tubuh Halimah menjadi lemas tak bertenaga. Bahkan, ia sampai mengalami vertigo. Pandangan matanya seperti berputar-putar. Sungguh kondisi tersebut sangat menyiksa dirinya. Segala macam aktivitas pun menjadi terhambat karena tubuhnya yang terasa lemas. Hingga akhirnya, ia mulai memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, kesehatannya kian membaik. Ia kembali bisa tidur selama 6 jam sehari. Badannya pun terasa lebih segar. Dan keluhan vertigonya sudah tidak pernah dirasakan. Pemirsa, narasumber kami kali ini adalah pengguna teknologi laser. Apa kabar hari ini Bu Halimah? Baik. Juga Pak Saleh. Udah berapa tahun menikah? Kita menikah tahun 77 ya. Saya kagum dengan pernikahan yang usianya lama, tapi tetap masih bisa memunculkan sifat yang harmonis, sikap yang saling mendukung. Ya. Pak Saleh, selamat datang ya. Selalu setia bersama Ibu Halimah. Praktisi kesehatan, Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisia Suwarli. Hai. Halo. Hai. Bu, 1 jam tidur setiap hari itu rasanya kayak apa ya, Bu? Rasanya apa ya? Kayak capek saya itu gitu. Jadi capek. Malah saya jadi stres. Fisik itu kan tidak segar ya kita kalau kurang tidur gitu. Perasaannya lemas gitu. Terus gairah itu kurang gitu ini. Padahal kan Ibu masih produktif sampai sekarang ya. Iya. Ibu banyak melakukan pekerjaan sosial kemasyarakatan. Iya, betul. Gitu. Nah, 1 jam per hari tidur itu berlangsungnya berapa lama, Bu? Ingat nggak? Berapa bulan ya Pak waktu itu? Ya? Bisa lebih dari 3 bulan? Ada 2 bulanan. 2 bulanan. Ya, 2 bulanan. Ibu perhatikan nggak pas satu datang itu, terutama pas satu lagi kenapa tuh Bu? Maksudnya lagi ada stres beban kerjaan yang tinggi atau bagaimana tuh? Sebetulnya sih nggak juga ya, tapi memang sih di organisasi itu banyak ya, banyak kegiatan. Banyak juga yang dipikirkan kan begitu ya. Apakah itu juga... Tapi waktu untuk istirahatnya ada sebenarnya Bu ya? Ada, banyak. Dan tidak setiap hari kita melakukan kegiatan organisasi kan. Berarti maksudnya begini, Ibu tuh bisa masuk ke kamar tidur dan bisa ada di tempat tidur tuh sebenarnya nggak cuma 1 jam ya? Lama kan ya? Iya, lama. Guling-gulingan nggak bisa tidur lama, kayak gitu? Di rumah kan lama. Oh gitu, jadi akhirnya sebel dong sama yang di sebelah, sama Bapak. Sama kayak, ih kok Bapak tidur duluan, kayaknya jadi sendirian kayak gitu. Emang Pak Saleh tidur duluan saat itu? Bapak berusaha membantu Ibu dengan cara seperti apa supaya beliau bisa tidur lebih? Sebelum saya tidur, kadang-kadang saya pijitin. Pijit punggungnya, refleksi. Saya kebetulan mengenal refleksi juga. Jadi saya pijit-pijit di tangan, kaki gitu. Maaf ya Mam, saya duluan gitu. Mudah-mudahan Mama nanti bisa. Tapi nanti akan saya terbangun kira-kira 2:30 itu. Nah lihat dulu, saya bilang, wah gimana Mam? Ya seperti inilah, saya sedih sebenarnya. Di riwayat catatan saya ini Ibu sampai sempat mengalami vertigo, betul ya Bu ya? Iya. Tapi kadang-kadang saya khatam Al-Quran juga gitu. Jadi maksudnya untuk mengisi waktu karena kita nggak bisa tidur gitu ya, kita membaca Al-Quran, kita sholat. Apakah kemudian kesehatan Bapak juga menjadi terkorbankan karena mendukung Ibu? Kewajiban saya lah sebagai suami. Jadi tidak dipikirkan kesehatan tuh insya Allah sih
naik turun saja tensinya tadi. Oh, Bapak juga mengalami naik turun tensi? Iya. Ibu kan ada mengalami tadi susah tidur, kemudian ada juga vertigo, kemudian di sana waktu itu dilakukan pemeriksaan, ini dikatakan gula darahnya normal, kemudian kolesterol normal, cuman tekanan darahnya Ibu ya di 140-an nih kelihatannya. Kemudian ada kekentalan darah juga. Pada waktu itu iya. Terus terakhir kan saya dikirim ke lab ya, Iya, ke oleh laboratorium. dokter itu. Gula darah saya nggak punya, kolesterol nggak. Selalu normal ya berarti ya Bu ya? Iya, tapi ada kekentalan darah. Setelah memakai teknologi laser itu, nggak ada lagi itu berasa ini kekentalan darah. Jadi karena saya udah tidurnya enak gitu, jadi semuanya itu menjadi seger gitu ininya. Jadi saya tidurnya gampang, jadi kayak merasa sehat aja semuanya gitu. Dan pastinya seneng banget ya akhirnya dari yang tidur seneng 1 jam, banget. akhirnya sekarang bisa tidur dari jam berapa Bu? Sampai jam berapa? Kalau saya mau tidur jam 9, tidur tuh jam 9. Saya taruh bantal kepala jam 9 malam, tidur. Udah saja begitu. Tidur. Saya mau tidur jam 8, tidur jam 8 gitu. Siang hari, apalagi saya sudah sholat zuhur, saya tidur. Ya, jadi ini Ibu sudah terbantukan dengan penggunaan teknologi laser. Tapi saya mau mundur sedikit tadi mengenai vertigo. Ini karena pemirsa juga ya sering ya. Ini pengalaman orang tua saya sendiri juga ibu saya yang pernah mengalami juga vertigo, dan waktu keluhan vertigo itu terjadi itu apa yang dirasakan oleh Ibu, Bu? Nggak enak banget lah gitu. Jadi kayak mual juga, terasa mual juga gitu rasanya. Malas banget bangun dari tidur gitu loh. Perasaan takut aja jatuh, takut. Karena pas satu bangun muter banget ya, bawaannya kayak mau jatuh gitu takut ya Bu ya? jatuh. Pernah berpikir juga apa karena lambung saya, kenapa saya mual gitu, apakah dari lambung, apakah dari mana gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah pakai teknologi laser itu, sekarang nggak pernah lagi saya merasa Seneng dengan vertigo ya? Vertigo, kemudian susah tidur itu. Bapak juga ikut menggunakan teknologi laser? Iya. Ibu duluan? atau Bapak duluan? Gantian. Gantian aja. Terutama yang saya sering pakai itu pasangan dengan hidung. Intranasal itu. Iya, itu dia. Karena saya ada riwayat sinusitis. Oh, dan Iya. setelah menggunakan itu bagaimana? Udah rasanya? enggak, saya kalau ada flu, pilek pasti terasa sakit di pipi dia bagian ini. bagian sini. Nah, setelah pakai ini, alhamdulillah, biar flu udah bertahun-tahun ini enggak ada lagi rasa sakit itu. Iya betul. Dan memang kalau di kepala kita kan ini ada rongga-rongga sinus ya, ada yang di pipi, ada yang di area sini. Dan kalau misalkan seseorang yang memiliki riwayat penyakit sinusitis ya, kalau misalkan lagi flu atau lagi terkena alergi, itu saya bisa bayangin tuh rongga sinusnya tuh terisi dengan cairan-cairan. Betul sekali. Akhirnya membuat tidak nyaman. Bapak lagi nunduk aja sakit banget ya rasanya ya, betul ya Pak ya. Dan mampet hidung kita. Jadi mampet. Iya. Setelah ada ini, alhamdulillah mampet itu hilang. Tetap saksikan Go Healthy karena kami masih akan masuk pada perbincangan yang lebih dalam lagi. Kita korek lagi, kita gali lagi. Bagaimana situasi sulit ini bisa beliau berdua lewati bersama dengan teknologi laser. Tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber kami adalah sepasang suami istri yang sudah lebih dari 45 tahun bersama dalam pernikahan. Ibu Halimah dan Pak Saleh, usianya masing-masing Ibu Halimah 69, Pak Saleh 70. Jadi awalnya keluhan ini pemirsa adalah muncul karena sulit tidur. Bisa hanya tidur 1 jam semalam dan itu terjadi selama berbulan-bulan. Akibat dari sulit tidur mengalami vertigo. Kemudian tekanan darah sistoliknya sebesar 140. Kalau Bapak tadi lain lagi, Pak Saleh 160 pemirsa. Nanti kita tanya lagi ya kenapa kok bisa sampai 160. Kembali ke Ibu Halimah, tekanan darah 140 ini dianggapnya sudah hipertensi sebenarnya ya Mas Boy dan Mbak Preti ya. Setelah menggunakan teknologi laser, yang terjadi pada Ibu Halimah adalah kualitas tidurnya meningkat. Ini adalah mimpi cita-citanya Ibu gitu. Dan bisa dapat kualitas tidur yang baik, kemudian keluhan vertigonya tidak pernah dirasakan lagi, tekanan darahnya normal, dan akibatnya badan terasa lebih segar. Kasih semangat dulu. Awalnya gimana sih bisa ketemu dengan teknologi laser gitu?
Saya kan tidak pernah berkeinginan untuk minum obat tidur gitu ya. Ketika saya nonton di Metro TV, kemudian saya juga melihat di Google ya fungsi dari teknologi laser gitu. Saya bilang sama bapaknya, ini kayaknya cocok deh Pak ini, soalnya ini nggak minum obat, saya bilang gitu kan. Akhirnya Pak, saya pesan itu teknologi laser itu gitu. Tapi benar-benar alhamdulillah gitu, saya merasakan banget gitu. Ya, jadi dengan bantuan teknologi laser, tentunya ini harapannya pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, kemudian lebih lebar. Ini harapannya akan menjaga supaya tekanan darahnya bisa terjaga dengan baik. Iya. Ya, dan kemudian juga untuk pemirsa tadi kalau kita bicara mengenai pembuluh darah, kita bicara juga dengan bagaimana sih metabolisme sel-sel di tubuh kita. Jadi dengan bantuan teknologi laser ini dia akan mengoptimalkan lagi metabolisme tubuh kita, pembakarannya akan digunakan lebih baik lagi sehingga menjadikan energi. Jadi terlihat nih dampaknya ya, tekanan darah ibunya bisa terkendali, kemudian sel-sel tubuh ibu bisa bermetabolisme dengan baik, menghasilkan energi yang baik, dan terlihat ibu terlihat masih bugar di usia yang sudah hampir 70 ini. Setuju. Mbak Priti silahkan dilengkapi. Pasalnya tadi ada bercerita bahwa teknologi lasernya digunakan di dalam hidung ya, betul ya Pak ya? Betul. Dan itu sangat membantu untuk menurunkan sinusitis ya, betul ya? Nah, jadi begini, teknologi laser ini bisa digunakan secara intranasal di dalam rongga hidung maupun di dalam rongga telinga. Pada dasarnya targetnya adalah di pembuluh darah. Jadi teknologi laser yang digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung itu juga bisa membantu menurunkan proses peradangan yang biasanya sering terjadi pada orang-orang yang memiliki riwayat sinusitis. Bisa meningkatkan sistem imun, bisa membuka saluran pernapasan. Ketika teknologi laser ini disinarkan di dalam rongga hidung, tadi selain berpengaruh pada saluran pernapasan, pembuluh darahnya menjadi terbuka, dan pembuluh darah ini nantinya menghasilkan nitrik oxide yang akan dibawa ke seluruh area kepala. Hasilnya apa? Pembuluh darah di area kepala dan wajah ini menjadi lebih terbuka lagi, kualitas darahnya membaik sehingga aliran darah dan nutrisi bisa terhantarkan dengan baik. Gunanya adalah bisa membantu proses pemulihan, mungkin pemirsa di rumah ada yang mengalami stroke. Yang kedua, bisa membantu menjaga fungsi kognitif, daya pikir, dan ini baik juga nih digunakan pada orang-orang yang memang sering mengalami vertigo. Seperti yang kita tahu, kalau kita berbicara masalah vertigo, ini kan berarti pusat keseimbangannya mengalami gangguan. Dan pusat keseimbangan ini ada dua, ada di dalam telinga dan ada di sistem saraf pusat. Nah, nantinya diharapkan pusat keseimbangannya ini mendapatkan nutrisi, oksigen lebih baik lagi, darahnya tidak kental, sehingga nanti bisa bekerja dengan baik, dan harapannya vertigonya jangan sampai berulang-ulang terjadi. Seperti Bu Siti Halimah, itu memang sudah terasa ya Bu ya manfaatnya ya, vertigonya akhirnya tidak berulang kembali dan produktivitasnya juga meningkat. Ibu Bapak setelah pakai teknologi laser, 160 sebelumnya kan sebelum pakai teknologi laser tensinya, sekarang tensinya belakangan 140, 130. Malah kata dokter, udah bagus sih Pak, tapi ya minum 5 mili aja katanya. Dulunya obatnya 10 mg, betul ya? Iya. Sekarang turun menjadi 5 mg nih atas anjuran dokter. Iya. Ini ini luar biasa nih. Kita tahu ya kalau misalkan dosis obat bisa diturunkan nih berarti sudah ada keteraturan tekanan darah yang sifatnya udah menetap dan dalam waktu yang lama, udah stabil ibarat kata baru bisa diturunkan. Masih rutin ya Pak olahraganya? Rutin. Sama Ibu barengan juga? Sama, berenang sama-sama, bersepeda juga sama, jalan sama. Jalan pagi. Jalan pagi. Ini kayaknya makin harmonis aja nih. Iya, Nah pemirsa, berikut kami akan tayangkan sebuah cerita lain dari masyarakat Indonesia yang juga sudah menggunakan teknologi laser. Mereka punya cerita yang berbeda dari kedua narasumber kami di sini. Simak ya, kemudian lanjutnya nanti ada perbincangan menarik yang harus Anda simak, termasuk informasi cara mendapatkan teknologi laser. Tidur saya kurang nyaman ya, suka terbangun-terbangun gitu. Jadi saya kurang deep sleep gitu. Jadi sehingga menyebabkan tuh pagi-pagi tuh kalau saya bangun tuh badan saya jadi kelihatannya lemes, lesu, terus cepat capek. Padahal saya nggak berkegiatan yang terlalu berat, tapi badan saya cepat capek gitu. Saya benar-benar tidurnya nyaman, tidurnya deep sleep banget. Jadi menyebabkan saya kalau bangun tidur tuh fresh gitu. Dan saya nggak kebangun-kebangun. Begitu saya mau tidur ya udah langsung tidur. Begitu mati lampu tidur langsung sampai pagi. Nah pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan betul-betul manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Termasuk cerita hari ini Bu Halimah. Senang ya dengarnya ya? Senang sekali mendengarnya. Awalnya yang tadinya susah tidur cuma 1 jam, tapi sekarang tidurnya bisa lebih pules. Kalau tidur itu
enak, itu berarti kesehatan juga jauh lebih meningkat. Betul, dan yang paling berbahagia adalah ketika dia bisa berbagi kesehatan dengan suaminya. Sekarang suami istri, tensinya terjaga, tidurnya lebih enak. Itu ketika dia menggunakan teknologi laser dari Gogomol nih. Nih namanya nih, Aku Laser. Aku Laser ini sudah didesain sedemikian rupa supaya nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Ada arteri radialis, arteri unaris, dan juga dia akan menyinari titik akupuntur. Ada HT4, 5, 6, 7, PC6, serta PC7 yang nantinya ketika disinergikan dengan teknologi laser ini, dia bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Makanya nggak heran tadi kalau Bu Halimah bilang sekarang lebih segar, lebih glowing, suaminya juga berdua sama-sama lebih bahagia. Nah, jadi pemirsa, mau nggak nih bersama-sama dengan pasangan, sama-sama sehat, sama-sama menggunakan Aku Laser dari Gogomol? Kalau mau, buruan, handphonenya diambil, terus telepon nomor teleponnya, dan juga WhatsApp kita, supaya Anda bisa tahu apa aja sih nih manfaat dari Aku Laser untuk kesehatan Anda dan juga keluarga. Plus, ada bonus khusus nih, intranasal terapi kit setiap kali Anda melakukan pemesanan Aku Laser dari Gogomol. Nah, pemirsa, makanya tunggu apa lagi untuk bisa merasakan manfaat terbaik teknologi laser untuk Anda dan juga satu keluarga. Hubungi sekarang juga. Tips agar tetap produktif di usia tua, ya. Pertama tentunya Anda harus menjalankan pola hidup sehat, mau nggak mau. Makanan yang sehat, pantang lemak gorengan santan, gula cuma 1 sendok. Kemudian tetap berolahraga, bergerak. Yang ketiga tentunya tidur yang cukup dan manage stres dengan baik. Lalu selanjutnya apa? Rutinlah melakukan check up kesehatan. Kalaupun dokter menganjurkan untuk meminum obat-obatan, lakukanlah itu dengan semangat. Jangan mengatakan bahwa aku tidak mau makan obat melulu, dan jangan lupa gunakan teknologi untuk mengatasi kekentalan darah Anda. Pemirsa, bagaimana sejauh ini Anda gembira menyaksikan apa yang menjadi bagian dari cerita hidup Ibu Halimah. Ini real loh, Bapak Ibu, pemirsa semuanya, real. Orang yang susah tidur, yang sampai berdampak pada kesehatannya, vertigo di usia lanjut seperti sekarang, itu sangat menyiksa. Tapi bersyukur sekali lagi, Ibu Halimah dan Pak Saleh sudah menggunakan teknologi laser dan kesehatannya banyak terbantu. Saya dengar Bu Halimah belum mengurangi frekuensi kegiatan ya sampai umur 69 seperti Iya, itu. malah tambah banyak sekarang. Sebenarnya gini, malah tambah banyak. Iya. Motivasi Ibu sebenarnya apa? Tetap bekerja di usia 69. Diam di rumah itu sebetulnya kurang bergerak gitu. Jadi kemudian wawasan kita juga tidak bertambah dengan kegiatan organisasi. Saya merasa wawasan lebih luas, kemudian kita juga badannya itu bergerak, cara berpikir kita juga itu jalan gitu maksudnya. Tentu Jadi itu yang sehat ya. iya. Kadang-kadang orang tadi seperti cerita Ibu kan susah tidur nih ya, artinya sudah ada waktu tidur tapi kemudian tidak bisa terlelap tidurnya. Mungkin ada jam tidur yang cukup tapi kualitasnya. Nah, ini teknologi laser ini akan meningkatkan kadar hormon melatonin. Ya, melatonin itu bisa dikatakan oleh Mbak Preti sudah mulai menurun dengan bertambahnya usia, apalagi dengan pola hidup yang tidak sehat. Nah, dengan teknologi laser dia akan meningkatkan kadar hormon melatonin dengan adanya sinar kuning yang kita sebut dengan happy light ya. Jadi kalau teknologi laser ini pemirsa ada beberapa warna sinar. Ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Nah, ini semua punya panjang gelombang, punya cara kerja yang berbeda-beda. Nah, yang sinar kuning tadi khusus untuk membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Melatoninnya meningkat lebih baik dan tidurnya lebih berkualitas. Dengan itu maka kesehatan kita akan terjaga. Dan yang laser merah, yang sinar biru itu akan meningkatkan kualitas darah kita, kualitas udara kita, sehingga tekanan darah terkendali, metabolisme terbaik ya, kadar gula, kadar kolesterol terjaga, kemudian energi kita akan menjadi lebih baik. Jadi semua itu disinergikan dengan baik, dan harapannya ya seperti Bu Siti Halimah dan Pak Saleh ini semua akan tetap
produktif, tetap sehat, dia tetap bahagia ya menjalankan atau masuk di usia suportif lanjutnya. satu sama lain. Nah, berbicara masalah teknologi laser ini targetnya selain pembuluh darah juga ada titik-titik yang ada di dalam tubuh kita. Jadi titik-titik di dalam tubuh kita ini kita sebut dengan acupoints. Kalau misalnya distimulus dengan baik itu bisa membantu menjaga kesehatan kita. Dan acupoints ini sendiri distimulus bisa dengan berbagai cara. Yang pertama metode penusukan jarum atau yang kita sebut dengan akupuntur. Acupoints ini sendiri juga bisa distimulus dengan termal, dengan listrik, dengan ultrasound, dan bisa juga dengan menggunakan laser. Nah, lasernya ini tentu harus intensitasnya pas, frekuensinya harus sesuai, kedalamannya harus bisa mencapai acupoints yang diharapkan. Ini kita bisa lihat ya di dalam tubuh kita ini banyak sekali acupoints yang tersebar ya, tapi kita akan fokus pada area pergelangan tangan. Pada area pergelangan tangan kita ini ada 6 acupoints yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita. Ada PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, HT7. Dan kalau misalnya distimulus dengan baik, ini bisa membantu menjaga tekanan darah kita, membantu menjaga denyut nadi kita, dan juga sudah banyak dimanfaatkan di bidang neuropsikiatri. Contohnya nih buat orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan insomnia, ini juga bisa terbantu memberikan efek ketenangan dan relaksasi yang cukup sehingga produktivitasnya bisa terjaga, dan harapannya pasti maunya kalau kita tua ya tuanya kayak Bu Siti nih sama Pak Soleh nih tentunya. Kepada Bu Halimah dan Pak Soleh, jika ada yang ingin disampaikan dari hati kepada masyarakat Indonesia di luar sana. Menyarankan ya kepada masyarakat apabila ada keluhan misalnya susah tidur, kemudian vertigo, kemudian hipertensi, menggunakan teknologi laser itu jauh lebih bagus. Manfaatkanlah teknologi laser ini untuk Kesehatan. penyakit kita segera pulih kembali. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Halimah, terima kasih Pak Soleh, terima kasih Mas Boy sekali lagi. Sama-sama, Sama-sama. Terima kasih. Kita sama-sama mendengarkan solusi. Kita bisa mendapatkan pilihan terbaik yang sudah ada di sekitar kita, yaitu teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Kami cukup aktif, kami sehat, kami bugar, tapi kami gunakan teknologi laser untuk mencegah dari hal-hal yang nantinya bisa berdampak atau sebuah komplikasi yang kita semua nggak pengen. Oleh sebab itu, kontrol tekanan darah Anda, kendalikan diabetes Anda, dan kendalikan juga kolesterol Anda supaya tidak berdampak dalam komplikasi yang membahayakan. Pemirsa, inilah program Go Healthy hari ini. Masih ada satu obrolan istimewa yang harus Anda simak berikut ini. Coki, terima kasih banyak. Senang ya Mas Panji kalau kemudian dari tayangan Go Healthy itu bisa sama-sama kita belajar untuk punya hidup yang jauh lebih sehat lagi. Tapi satu keluarga loh. Setuju banget. Itu loh pemirsa, kenapa alasannya kami dari Gogomol nih bekerja sama dengan Metro TV dari 2018 nih. Kami hadir loh setiap hari ke hadapan Anda. Kami nggak bosan-bosan karena kami ingin nih memberikan informasi, edukasi kesehatan supaya apa? Kita sama-sama bisa hidup lebih sehat lagi. Di Metro TV-nya sih dari 2018. Tapi kalau teknologi lasernya hadir di Indonesia dari 2011 kan? Betul sekali Mbak Tantri. Dan sejak dari 2011 ini, kami dari Gogomol tidak berhenti loh untuk melakukan riset dan penyempurnaan terhadap teknologi laser. Makanya ini kita menghadirkan Aku Laser ke hadapan Anda dengan kualitas laser yang terbaik. Kekuatan laser juga yang terukur. Dan tentu saja pelayanan yang lebih baik untuk membantu Anda dan keluarga. Dan yang pasti juga yang namanya konsumen cerdas itu harus betul-betul tahu bagaimana kualitas produknya. Setuju sekali. Makanya yang perlu Anda cek nih pemirsa. Kalau Anda memilih teknologi laser, cek dulu nih alat ini memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah atau enggak. Makanya pilih Aku Laser dari Gogomol supaya lebih terjamin untuk kesehatan Anda dan juga tentu saja untuk produknya. Ya, ngomong-ngomongin soal produk, kalau misalnya menghubungi hari ini mendapatkan intranasal kan Mas Panji? Yes, buat Anda pemirsa setia Go Healthy ini pasti akan mendapatkan intranasal terapi kit secara gratis setiap pemesanan Aku Laser. Makanya ayo handphonenya diambil dong, telepon nomornya atau WhatsApp kita sekarang juga. Supaya Anda dan keluarga bisa segera nih merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser. Nah pemirsa, jadi tunggu apa lagi untuk bisa merasakan manfaat terbaik dari teknologi laser? Langsung hubungi sekarang juga dan rasakan manfaatnya.